Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Rian Handani, NIM 2019 161 013. Saya dari kelas 4A Seni Pertunjukan, mata kuliah Kepramukaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sejarah kepramukaan. Tapi sebelum menuju materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pramuka. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kalau dalam dunia internasional, pramuka disebut istilah kepanduan atau Boy Scout. Pramuka memiliki sebutan untuk para anggotanya seperti pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Sedangkan untuk kelompok anggota, pramuka lainnya disebut pembina, pramuka andalana, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Nah, dalam pramuka kalau ingin dilantik menjadi anggota pramukaan harus berikrar, mengucapkan janji satya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita ke materi tentang sejarah pramuka. Yang pertama adalah sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris hingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides pada 1916. Mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai CUB, Anak Serigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditunjukkan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Reoffering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayu perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 13 Juli sampai 15 Agustus 1920 di Olympus Hall, London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia. Kemudian beralih ke sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, gerakan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indische Padvinders Vereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindu Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkemahan Kepanduan Indonesia OIMON. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh
panduan Indonesia yang ditarik masuk Keibon dan Peta dan Sinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal ini tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Terkinung II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961, terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat. Hingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Sekian dari saya, sedikit penjelasan tentang sejarah kepramukaan di Indonesia dan di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.